Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu ya? Karena panas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Yang saya muliakan para pengurus, para jamaah Masjid Paripurna Al-Fajar rahimakumullah, pada sore yang berbahagia ini di suasana yang cukup terik ya. Nah, hari ini saja panasnya terasa siang padahal sudah sore. Jadi cocoklah hari ini kita membahas tentang salat istisqa. Apa arti istisqa? Salat minta hujan. Jadi dari poin-poin salat yang berjamaah. Kan salat sunat itu kemarin kita review lagi terbagi dua. Ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang dianjurkan sendiri. Yang dianjurkan sendiri itu sudah kita bahas mulai dari salat rawatib. Nggak pernah sejarahnya kan orang sholat rawatib berjamaah. Ada Bu? Kebetulan sama-sama ketemu rawatib jamaah kita nggak ada. Kemudian masuk kemarin sholat witir. Rupanya witir itu lebih baik sendiri daripada berjamaah. Tapi kalau berjamaah nggak apa-apa. Nanti kalau Ramadan ibu nggak jamaah lupa kan? Kan kita sholat taraweh. Habis itu langsung witir. Kalau ndak witir nanti sampai di rumah kelupaan karena sibuk ngisi perut ya, sekaligus untuk sahur. Maka lebih baiklah berjamaah. Jadi ada posisi waktu dan kondisi yang baik. Kemudian ada kemarin sholat sunat duha. Duha juga dianjurkan sendiri, bukan berjamaah. Kemudian ada lagi sholat sunat wudu, sholat sunat mutlak. Semua itu dianjurkan sholatnya tidak berjamaah. Kemudian masuk sholat sunnah yang berjamaah. Apa contohnya? Dimulai kemarin sholat id ya, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Maka bahasanya di sini disunnahkan berjamaah. Sahkah dia ketika sholat sendiri? Sah. Contohnya pandemi kemarin. Sudah ada prakteknya kita sholat sendiri ketika COVID, nggak boleh berjamaah. Maka adalah kalau nggak mungkin karena wabah, mungkin belum pernah kita menemukan sholat hari raya sendiri-sendiri. Nah, kemarin dibuat sendiri-sendiri, termasuk Idul Adha. Terakhir kemarin masuk tentang sholat apa? Setelah sholat Id. Yang ngaji, apalagi salat apalagi yang dianjurkan berjamaah? Salat gerhana, baik matahari maupun gerhana bulan juga dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian salat apa lagi? Gerhana kemarin ya. Habis itu salat kusuf. Kusuf gerhana matahari dan bulan. Hari ini adalah salat istisqa, salat sunat istisqa. Kenapa kita salat sunat istisqa?
ini menunjukkan bahwa salat istisqa merupakan juga sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pernah dibuat oleh Nabi. Ibu pernah salat istisqa? Pernah, Bu? Enggak pernah ya? Ini bukan berkaitan dengan per orang. Ini berkaitan dengan sebuah wilayah negeri yang kekeringan, yang sudah tidak turun hujan, maka diperlukan salat istisqa. Dan ini dimulai dari pemerintah, pejabat, orang-orang berkuasa, bukan mulai dari diri sendiri. Karena salat istisqa ini melibatkan banyak orang. Wa salatul istisqa indal hajat lil ma'i li faqdihi. Sunnah selanjutnya yang disunnahkan berjamaah bagi orang-orang yang disunnahkan berjamaah adalah salat sunat istisqa. Kapan dia dilaksanakan? Indal hajati lima'i li faqdihi. Dikala membutuhkan air. Kenapa? Karena musim kering. Sudah musim kering. Dulu orang nggak punya sumur bor. Sekarang mau setahun nggak hujan masih ada nggak air? Nggak percaya saya. Karena sumber sumur itu pun datang dari hujan, menyerap dia ke bawah. Ya bisa musim kering. Karena sulitnya air. Au maluhatihi, karena sedang tidak ada air. Au maluhatihi, atau ada air tapi asin. Ini daerah pesisir laut. Ibu pernah ke Tembilahan? Orang Tembilahan, Bu? Asin air situ, Bu. Ayam itu apa tuh? Agak-agak asinnya. Saya pernah ke Tembilahan dulu MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tingkat provinsi. Ya, negeri 1000 parit. Banyak jembatan di situ. Ya, Tembilahan itu banyak jembatan, banyak rawa-rawa. Jadi di situ air kebanyakan dari air laut. Maka masyarakat juga mengharapkan hujan, ya. Sangat bermanfaat hujan di situ. Di daerah Tembilahan dan sekitarnya. Ini contoh kenapa banyak air yang asin. Ketika hujan tidak turun, maka dibutuhkan di sana salat istisqa. Tembilahan kota, Bu, ya. Di kotanya, kota ibadah. Tembilahan itu kota ibadah. Au qillatihi bihaitsu la yakfi, atau ada air tapi sedikit, tidak mencukupi sebuah negeri tadi. Ada pam, ada segala macam dibuatkan pemerintah air, tapi sudah sulit. Sibuklah, kita sibuk sekarang menggali. Di mana ada jalan ada gali di situ. Iya, Bu. Kemana-mana. Habis digali ditutup, gali lagi. Habis digali, dulu dia disemen, di aspal lagi. Habis itu gali lagi. Sekarang tinggallah air mengalir di situ. Sabar aja lah, Bu, ya. Ini kan untuk air bersih. Tapi airnya nggak nampak sampai sekarang, kan? Belum nampak juga airnya. Karena sulitnya air di situ. Seperti apa salat istisqa? Wa hiya ka salatil aid. Sama seperti salat hari raya. Berarti 2 rakaat. Persis sama. Cuman niatnya beda. Usolli sunatan istisqa. Sengaja aku salat sunat istisqa 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Sama, ya. Sama persis seperti salat Aid. Batalut takbir bil khutbah wa yastaqbilul qiblah. Hanya saja imam atau khatib mengganti takbir dengan istighfar. Bedanya di mana? Kalau Idul Fitri Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau istisqa Astaghfirullahalazim. Kenapa disuruh istighfar? Jawabannya apa kira-kira tuh? Allah melihatkan buktinya
tidak diturunkan hujan. Karena kenapa? Ibu tuh selalu ketika hujan turun ngeluh. Kapan berhentinya nih? Iya kan? Nah, awak mau pergi ke SKA hujan pula hari. Nah, selalu menyalahkan hujan. Nah, apalagi kalau di sini ada pula yang usaha laundry. Minta maaf ya. Hujan terus hari gitu. Nggak usah hujan tadi nggak usah hujan tadi disalahkan. Karena hujan itu rahmat. Apa doanya kalau turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Anak TK hafal ya. Cuman mak-maknya banyak yang tidak hafal. Anaknya hafal, maknya banyak yang tidak hafal. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ini nafi'an, bermanfaat bagi kami, bukan menjadi mudarat. Ketika dia turunnya sudah mulai mengkhawatirkan, Allahumma hawa alaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini memberi rahmat di sekitar kami, bukan menjadi malapetaka. Karena kadang hujan itu menjadi bencana. Apa bencana yang diturunkan oleh hujan? Banjir. Asal hujan di Pekanbaru nih, coba lewat di jalan tuh, tergelonang air. Salah Allah atau salah manusia atau salah hujan? Salah manusia. Kenapa tembok tuh banyak dibuat? Ya, dulu nggak ada banjir. Kenapa banjir itu ada? Karena ulah manusia juga. Itu seperti yang terjadi di masjid dekat air hitam. Ya, saya sering juga ceramah di situ. Ada masjid di Jalan Riau, masuk ke dalam, dulu nggak banjir. Muncul pembangunan ruko-ruko di depan itu, udah habis masjid itu, asal hujan masuk air ke dalam. Ya, begitulah yang terjadi. Berarti bukan salah hujannya. Hujannya segitu aja dari dulu. Ya. Ya, yang lama tinggal di sini mungkin dulu nggak banjir, ya. Nah, sekarang sudah mulai banjir. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Terjadinya fasad, terjadinya malapetaka di darat dan di laut itu kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena juga kerja manusia. Banjir kenapa? Hutan itu sudah banyak tidak bisa menampung air, maka terjadilah banjir. Nah, ini bil khutbah wa yastaqbilul qiblah halatad du'a. Bedanya di sini ketika khatib membaca doa, dia berpaling menghadap kiblat. Kalau salat Id kemana khatib melihat? Ke jemaah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tapi kalau istisqa, dia berputar arah. Semuanya menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah. Ba'da sadril khutbati tsaniyah, ketika setelah khutbah kedua berjalan. Jadi khutbahnya pendek, doanya panjang. Itulah istisqa. Sepertiga khutbah, selebihnya doanya panjang, minta ampun kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istisqa ini merupakan bukan tugas individu, tapi merupakan melibatkan penguasa di sebuah tempat. Kalau sudah 4-5 bulan nggak hujan, muncullah perintah. Kenapa hujan ini nggak turun? Makanya kita banyak istighfar kepada Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kamu bahwa bencana itu akan datang, tidak akan berlaku hanya kepada orang yang berbuat saja. Satu makan cempedak, semuanya kena getah. Inilah makna musibah itu. Ketika tsunami di Aceh, yang meninggal itu ulama meninggal enggak? Meninggal. Ustaz mati juga. Orang alim mati juga. Bahkan orang yang bermaksiat itu kadang enggak mati, tapi ulah 2-3 perbuatan orang. Itulah yang dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam.
Berjalan Nabi Sulaiman tadi dengan prajuritnya. Ketika dia sampai di sebuah tempat, tergigitlah salah satu pasukan tadi oleh semut. Digigit oleh semut pasukan Sulaiman tadi. Ketika semut tadi menggigit, apa yang terjadi ketika itu? Marah pasukan tadi. Pas pula air sedang menggelogak. Dia ambil air tadi, dicari sarang semut tadi, disiramkan ke dalamnya. Protes semut tadi, "Hai Sulaiman, berapa orang yang menggigit prajurit engkau? Berapa orang yang menggigit? Paling 1-2 ekor. Hai Sulaiman, berapa orang kami yang mati?" Mati semuanya. Begitulah bencana itu. Ibu punya pohon mangga depan rumah. Tengok ke atas, menangislah anak tadi ke rumah. "Kenapa nak? Tengok di sininya sudah digigit tawon." Marah nak ibu? Marah. Tengok ke atas mangga tadi, segini sarang tawon tadi. Apa yang ibu lakukan? Ambil obor, bikin api, langsung ke atas. Habis tawon tadi sama sarang-sarangnya. Yang menggigit tadi berapa ekor? 1 ekor. Yang mati sampai ke bayi-bayinya mati langsung. Itulah gambaran musibah itu. Ya. 2-3 orang yang berzina, kenapa hujan yang tidak turun? Salah siapa? Salah umat manusia. Makanya hati-hati dengan musibah. Disinilah peran pemerintah membuat undang-undang. Apa undang-undangnya? Undang-undang maghrib mengaji, bagus. Undang-undang kenakalan remaja, undang-undang tentang pergaulan bebas, undang-undang tentang stadion. Tahu stadion ibu malam hari? Saya pernah lewat di stadion itu malam hari, bawa mobil kan, tengok kiri kanan. Ya. Motornya banyak, sepeda motor banyak parkir, orangnya entah mana-mananya. Kan perlu ditindak. Siapa yang bertindak di sini? Penguasa kirim orang selesai. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak nampaknya. Masih ada bu? Masih mungkin ya. Ini manusia tuh begini akalnya, begini caranya. Ya begini dulu di daerah arah ke terminal. Dekat-dekat kita juga bu. Arah ke terminal kan ramai dulu. Orangnya bakar jagung, tapi makhluk yang memakannya nggak nampak. Jagungnya dibakar juga, banyak yang dibakar jagungnya. Makhluk yang makan jagung itu nggak kelihatan, tak kemana-mana. Di sini, dan ini mengundang musibah. Maka solusinya bagaimana kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istisqa itu pendek saja, itu pembahasan istisqa di fikih. Karena nggak ada lagi pembahasan lain sama dengan salat hari raya istisqa tadi. Jadi istisqa itu maknanya apa? Meminta hujan. Cuman apa hikmah yang kita ambil dari salat istisqa ini? Apa hikmahnya dari kenapa Rasulullah melaksanakan salat istisqa? Yang pertama hikmahnya adalah ittiba' ar-rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul ketika terjadi penceklik, ketika terjadi hujan yang lama tidak turun, Rasulullah langsung memimpin salat istisqa. Dan ini maka hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Kalau kita berpartisipasi di dalamnya sangat bagus. Cuman apa bedanya? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat istisqa itu Rasul keluar dari rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, mutabaddilan, pakaian yang paling sederhana. Jadi terbalik dengan hari raya. Kalau salat hari raya bajunya, dah tertanggung 1 juta bodinya. Baju ibu itu. Padahal puasanya separuh. Ya, bajunya bagus. Ya. Tapi kalau salat istisqa mutabaddilan, baju yang paling lusuh yang dipakai. Ada baju-baju mukena bekas yang lama-lama tu, tapi suci, itulah yang dipakai untuk salat
istisqa. Kenapa itu? Kenapa beda dengan hari raya? Hari raya kita merayakan kemana? Istisqa, kita menunjukkan kesederhanaan, bukan kesombongan. Jadi istisqa kau menengokkan kehinaan kita di hadapan Allah. Maka Rasul memakai pakaian yang sangat sederhana. Kemudian apalagi mutawaddi'an. Rasul keluar dengan penuh tawaddu'. Tawaddu' apa maknanya? Apa makna tawaddu', Bu? Melihatkan kesederhanaan. Tawaddu' itu maknanya rendah hati. Jadi orang yang pergi sholat istisqa itu harus rendah hati, bukan mempertontonkan kekayaan. Kalau di kampung tuh ngeri juga sholat hari raya. Yang punya Fortuner yang parkir di lapangan tuh. Padahal rumahnya cuma 3 meter dari masjid tuh. Ada enggak yang seperti itu? Ya sekali-sekali dia pulang kampung kan. Ada mobil paling bagus, itu yang diletakkan. Kadang-kadang melihatkan kesombongan, tapi istisqa memperlihatkan kesederhanaan. Jadi Nabi itu keluar pakai baju yang sangat sederhana, mutabaddilan. Kemudian apa lagi? Mutawaddi'an. Yang ketiga apa lagi Rasulullah keluar? Mutadarri'an, penuh dengan tadarru', berharap kepada Allah. Maka kunci doa itu 3 tadi. Sederhana, kita berdoa kepada Allah, penuh dengan rendah hati, penuh dengan khusyuk dalam berdoa. Makbullah doa tadi. Apa maknanya tadi salat istisqa tadi? Supaya Allah turunkan hujan. Tapi kalau sudah pakai pakaian bagus berarti tidak menunjukkan musibah yang terjadi. Ya, dalam salat istisqa tadi. Tapi Rasulullah berdoa. Makanya Nabi mengatakan innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin lah. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang penuh kelalaian. Dengan hati yang penuh tidak yakin. Ada orang berdoa tapi dia tidak yakin dengan doanya. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan. Tapi dia tidak yakin, tidak akan pernah saya kaya. Berarti berdoa tapi tidak berharap. Ini salah. Maka kunci doa tadi apa? Mutadarru'an. Harus penuh dengan tadarru'. Hatta sehingga beliau sampai ke tempat sholat. Nah, itu bedanya. Jadi Rasulullah mengikuti sunnah Rasul. Sholat istisqa tadi penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan rendah hati, dan betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi hikmah dari salat istisqa ini? Apa? Meminta hanya kepada Allah. Jadi kalau minta hujan, kita ke siapa minta? Yang punya hujan itu siapa? Allah. Yang punya matahari? Allah. Yang menurunkan hujan? Allah. Yang tidak menurunkan hujan? Allah. Bukan yang pukul apa tuh, ada waktu pertandingan apa namanya tuh? Yang waktu pertandingan balap itu ya. Nah, sampai viral itu dipukul-pukul. Tukang apa tuh, Bu? Tukang pawang hujan. Ini istisqa membantah semua itu. Jangan kita percaya kecuali kepada Allah. Jadi istisqa itu apa maknanya? Yakin kita bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Yakin kita Allah lah yang memberhentikan hujan, bukan tukang pawang. Nanti kalau ada main bola, ibu nonton umpamanya main bola, hujan lagi, langsung tiba-tiba berhenti. Apa kata ibu? Memang mantap tukang pawang. Ah, ini kacau. Berarti sudah tidak yakin dengan Allah. Ini hikmah istisqa itu di situ. Membantah semua perbuatan manusia. Waktu itu ya berarti hujan turun. Basah enggak dia? Basah juga. Tetap aja turun hujan. Ketika ada tukang pawang menurunkan hujan, tiba-tiba hujan berhenti. Berarti ketika itu betul-betul siapa yang memberhentikan hujan tadi?
Allah, bukan dia. Nggak ada pun dia, hujan akan tetap berhenti. Ini mistik-mistik yang seperti ini tidak boleh kita percaya. Dan itu masih banyak berkembang hari ini. Ya. Ada juga istilah di kampung-kampung itu. Kalau suku ini yang nikah, hujan hari. Suku apa tuh, Bu? Hah? Suku istri saya, Pitopang. Ya kebetulan memang hujan hari waktu itu. Ya. Tapi besoknya tidak ada hujan. Tapi itu menjadi sebuah kepercayaan. Sempat kau nikah nanti sama anak dia, hujan hari itu katanya. Lo mulai. Ya. Kalau gitu nggak usah istisqa. Kalau besok lama hujan tidak turun, cari yang suku tadi suruh nikah. Turun tidak hujan tuh. Kalau pas musim kemarau nikahnya memang nggak mau turun hujan tuh. Banyak itu orang Pitopang tuh nikah pas musim kemarau tidak ada hujan. Muncul pula istilah kalau hujan tidak turun piring pecah katanya. Memang setiap beroleh itu pasti ada piring pecah. Pokoknya macam-macam lah mengalihkan keyakinan kita kepada Allah. Ada juga ibu yang seperti itu tuh. Berarti udah di mana-mana ya. Karena pengalaman saya nikah seperti itu dulu. Ustaz nikah ya hujan hari itu katanya kan. Ya hujan malamnya hujan dia. Memang kebetulan musim hujan. Karena September, Oktober, November, Desember hujan. Jadi apa hikmah dari istisqa ini? Yakinlah kita yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dengan khusyuk, ketika doa itu Allah kabulkan, hujan akan turun. Dan terbukti ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, maka ketika itu hujan turun. Perjudungan istisqa Ustaz, tapi hujannya enggak turun. Enggak usah lagi salat istisqa. Bukan memastikan istisqa itu menurunkan hujan. Enggak bisa dibuat setiap salat istisqa pasti turun hujan. Enggak bisa juga. Karena semua itu adalah atas kehendak Allah. Tapi ini setidaknya doa yang meminta kepada Allah, dan dengan kehendak Allah biasanya 1, 2, 3 hari hujan juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu ya? Itu yang kedua. Hikmahnya adalah hanya kepada Allah kita ya yakin, bukan kepada tukang pawang. Bukan kepada dukun yang masalah hujan-hujan ini, tidak. Terus Ustaz, bagaimana dengan BMKG? Tahu BMKG? Apa arti BMKG, Bu? Balai Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Memang pintar-pintar Ibu Al-Fajar nih. Hafal dia BMKG. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan Geologi, apa arti geologi? Ilmu. Ibu belajar geografi nggak dulu? Zaman Ibu belum ada geografi ya. Wilayah. Ilmu tentang wilayah. Klimatologi, iklim, panas, dingin, musim hujan, musim panas. Geofisika, prediksi, dan ini tidak salah karena dia tidak memberikan kepastian. Dia hanya memprediksi. Prediksi itu tidak salah karena dia tidak membenarkan. Sama kayak ibu hamil, prediksi berapa bulan lagi, Bu? 3 bulan. Apakah salah? Tidak. Tapi kalau dia ibu pasti ini 1 bulan lagi lahir, nah ini yang salah. Jadi kalau prediksi ini memberikan kepada kita persiapan. Ada istilah kata-kata apa? Sedia payung sebelum hujan. Itu ikhtiar namanya. Setiap ikhtiar itu dibolehkan, tapi ujung-ujungnya kita tawakal kepada Allah. Ketika orang hamil biasanya berapa bulan? 9 bulan. Tentu ada ikhtiar di sini untuk menentukan di mana dia lahir, kapan dia lahir, seperti apa proses kelahirannya, dan ini penting. Itu namanya ikhtiar.
dan itu dibolehkan ya, dalam ikhtiar tadi. Bukan semacam perdukunan, beda dengan pawang hujan. Kalau BMKG ini tidak sama. Nah, itu prediksi. Baik ibu-ibu rahimakumullah, itu hikmah yang kedua. Yang pertama tadi hikmahnya mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua apa? Membuat keyakinan hanya kepada Allah. Yang ketiga, perbanyak zikir dan istighfar. Kenapa? Azab Allah tadi kita tidak tahu kapan dia datang. Karena apa yang diturunkan Allah itu ada namanya rahmah, ada namanya peringatan, ada namanya azab. Ini yang kita takutkan. Allah beri kita peringatan. Hai manusia, jangan kalian sombong. Saya tahan aja hujan sekian bulan, kita sudah mulai kesusahan. Maknanya perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istisqa ini maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangankan kita manusia, hewan saja berzikir kepada Allah. Jadi rupanya istisqa ini Rasulullah mengisahkan pertama kali justru bukan dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh an-namal. Ada dalam surat Al-Quran an-namal, bahasa kitanya apa itu? Semut. Begitulah semut itu diceritakan oleh Allah. Terbayang ibu semut kecil, tapi ada dalam surat namanya surat semut an-namal. Ketika Sulaiman alaihi salam beserta umatnya ingin melaksanakan salat istisqa, karena hujan ini sudah lama kering, tidak mau turun. Sulaiman yang paham dengan bahasa binatang siapa? Sulaiman. Yang tahu aktivitas binatang Nabi Sulaiman alaihi salam. Itulah Nabi yang diberikan oleh Allah anugerah. Ketika beliau hendak melaksanakan salat istisqa, tiba dia mendengar kerumunan doa sebanyak-banyaknya. Ramai yang berdoa tadi. Ketika dia pergi ke sana, siapa yang sedang berdoa tadi? Semua mengangkat tangan dan kakinya berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan. Akhirnya Sulaiman tidak jadi melaksanakan salat istisqa. Dia pulang dengan pengikutnya. Tidak lama setelah itu doa semut tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hujan turun. Kenapa? Seluruh makhluk hidup ini membutuhkan hujan, termasuk tumbuhan. Rupanya doa mereka inilah. Kalau tidaklah, sebagian ulama mengatakan kalau tidaklah karena doa-doa tumbuhan, doa-doa para hewan yang membutuhkan hujan kepada Allah, mungkin sudah lama hujan ini di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kufurnya manusia, borosnya manusia. Karena ya kufur kan, ada pohon ditebang, ada semuanya dihancurkan, segala macamnya. Rupanya ada doa-doa di sisi kita. Maka salah satu kelebihan salat istisqa itu apa? Membawa hewan ternak. Pernah dengar ya? Jadi kalau salat istisqa itu tidak kita saja yang dibawa. Punya sapi, bawa sapi. Ibu punya ayam, bawa ayam. Tapi jangan dilepas sampai di situ. Hilang nanti. Jadi sunnah itu Bu. Salah satu sunnah dalam salat istisqa itu, kata Nabi, kata ulama apa? Wa yastahabbu, disunnahkan dalam salat istisqa itu apa? Membawa anak-anak. Kenapa? Jangan-jangan doa anak-anak yang dikabulkan oleh Allah. Wal ajiz, membawa orang lansia. Nenek, kakek semua dibawa. Anak-anak semua dibawa. Terus apa lagi? Wal bahaib, binatang ternak juga dibawa ketika itu. Kenapa? Mungkin doa dia nanti yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah kita melihat binatang saja berzikir. Kenapa kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa itu? 3. Yang keempat, mendidik sabar. Mendidik kesabaran. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar orang-orang yang
sabar. Siapa orang yang sabar tadi? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah itu datang, kita berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang akan memperbaikinya. Yang kelima, apa? Membuka pintu rahmat. Jadi salat istisqa itu mengetuk langit, membuka pintu rahmat. Salah satu rahmat yang diharapkan itu apa? Hujan. Maka hujan itu rahmat. Belajarlah kita mensyukuri hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu ya? Inilah beberapa hal-hal yang berkaitan dengan salat istisqa. Kita tidak mengambil nilai dari salatnya saja, tapi kita mengambil nilai hikmah dari salat istisqa itu sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti sudah paham semuanya ya. Nggak ada yang bertanya karena kajiannya umum. Besok masuk tentang salat tarawih. Nah, masuk salat tarawih lagi. Ini juga disunnahkan berjamaah. Salat sunnah tapi disunnahkan berjamaah. Ini enak kajiannya nih, mau 8 atau 20. Ini muncul nanti lagi ini. Macam-macam di sini kan. Karena polemik tentang salat tarawih itu banyak. Mau 4 atau 2? 8 atau 10? Nah, ini. Baik, Ibu rahimakumullah, cukup itu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita tunggu. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma asturna ya Allah bi sitrikal jamil. Allahumma tubna fit taysir fa inna at-taysir 'alaika yasir 'alaika yasir 'alaika yasir ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan diberkahi oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.